Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai teks hikayat. Sebelumnya, ada yang tahu teks hikayat itu apa? Jika belum, mari kita ulas satu persatu, mulai dari pengertian hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang artinya cerita. Hikayat dapat juga diartikan cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang ia miliki. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks hikayat. Ciri-ciri yang pertama yaitu kemustahilan. Biasanya dari segi bahasa atau cerita dalam teks hikayat mengandung kemustahilan. Kemudian yang kedua yaitu tokoh sakti. Dalam teks hikayat akan sering dijumpai dengan tokoh yang mempunyai kesaktian. Kemudian yang ketiga yaitu anonim. Teks hikayat ini berkembang secara lisan dari mulut ke mulut, jadi tidak diketahui siapa pengarangnya. Kemudian yang keempat yaitu istana sentris. Biasanya teks hikayat bertemakan kerajaan dan berlatarkan di sebuah istana. Kemudian yang kelima ada arkeis. Teks hikayat seringkali ditemukan bahasa-bahasa lampau atau bahasa arkeis, yaitu bahasa kuno. Kemudian yang keenam, edukatif. Dalam teks hikayat pasti ditemukan sebuah pesan yang dapat menjadi pelajaran untuk pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yaitu yang pertama ada nilai agama, nilai yang mendasari pada ajaran-ajaran keagamaan. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai moral, nilai yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku seseorang. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya, nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Dan yang terakhir ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu dalam masyarakat. Selanjutnya adalah kebahasaan teks hikayat. Ada 4 kebahasaan dalam teks hikayat. Yang pertama, menggunakan banyak konjungsi. Salah satunya yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal contohnya terdapat kata sesudah, sebelum, kemudian, dan selanjutnya. Kebahasaan yang kedua, menggunakan kata arkeis atau kata kuno. Biasanya sering dijumpai kata hatta, maharaja, merajuk, datuk, dan lain-lain. Kemudian menggunakan majas, seperti majas hiperbola dan majas metafora. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja deskriptif. Contohnya, muda, pemberani, kaya, miskin, pengecut, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa itu pengertian, ciri-ciri, nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, dan kebahasaan teks hikayat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.